Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang semuanya. Salam. Senang sekali saya berjumpa kembali dengan kalian semua dalam pelajaran yang sama, yaitu administrasi umum. Yang Pak. Ya, yang akan membahas materi yang kemarin. Ini lanjutan tentang mencatat surat atau dokumen. Ya, jadi hari ini adalah lanjutan materi kemarin. Sebelum itu saya mau absen dulu nih yang lainnya. Ya, Marsha Putri. Manda hadir. Apit Maulana. Hadir Pak. Ya, Putri Ramadhani. Hadir Pak. Oke, sisanya masih sedang ini ya, masih ada yang izin, jadi mungkin nanti akan berlangsung masuk nanti ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan ini, tolong dipimpin doa dulu Muhammad Rizky agar pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Silakan Muhammad Rizky untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, sebelumnya saya akan share screen materi yang akan kita bahas ya. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, sudah terlihat ya. Oke, kalau gitu saya akan menerangkan tentang langkah-langkah pengurusan dan pengendalian surat masuk sistem buku agenda. Ini adalah lanjutan materi yang kemarin kita sudah sempat bahas tentang surat sama dokumen ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pengendalian surat masuk dengan sistem buku agenda. Sebenarnya ada dua sistem ya yang ada dalam penanganan arsip atau surat. Yang pertama sistem buku agenda dan yang kedua adalah menggunakan sistem kartu kendali. Namun pada sesi ini saya akan membahas lebih dalam tentang buku agendanya. Mungkin nanti pada saat pelajaran kearsipan kalian bisa menanyakan tentang sistem kartu kendali. Oke, kita slide berikutnya. Nah, kompetensi dasar pada materi ini yang pertama adalah 3.6 menerapkan pencatatan surat dokumen masuk dan keluar. Indikator yang kemarin menjabarkan pengertian surat dan dokumen sudah ya, membandingkan jenis-jenis surat dan dokumen sudah. Sekarang kalian merinci prosedur pencatatan surat masuk dan dokumen. Ya. Kemudian untuk keterampilannya adalah kalian melakukan pencatatan surat dokumen masuk dan keluar. Kurang R-nya nih. Kemudian yang kalian dapat adalah menyimpulkan pengertian dokumen, kemudian menyeleksi jenis-jenis dokumen, surat atau dokumen, kemudian menerapkan prosedur pencatatan surat atau dokumen. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita itu adalah setelah diberikan penugasan, peserta didik dapat menyeleksi jenis-jenis surat dan dokumen. Itu yang kemarin ya. Nah, lanjutannya adalah melakukan kegiatan praktik pencatatan surat. Ya, peserta didik dapat menerapkan prosedur pencatatan dengan benar sesuai dengan petunjuk yang ada. Ya, jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada siang ini. Nah, pada dasarnya ya pengurusan surat itu atau pengendalian surat masuk ya terutama itu biasanya ada 10 langkah, tapi ini hanya secara umum saja, namun itu disesuaikan dengan kebutuhan instansi atau organisasi yang ada. Jadi pada dasarnya itu adalah ada 10 step-step yang akan kita bahas, mulai dari penerimaan, penyortiran, pembukaan sampul sampai nanti penyimpanan surat. Ya, jadi ada 10 step yang akan kalian bahas, akan kita pelajari pada siang ini. Ya, apa saja step-step itu? Nah, kita lihat slide berikutnya. Yang pertama adalah penerimaan surat. Yang menerima surat. Semua surat masuk, termasuk barang cetak ya, atau dokumen cetak yang diterima oleh penerima surat harus segera diteruskan kepada pencatat surat. Jadi bagian penerimaan surat ini dia harus memastikan bahwa surat yang masuk itu sudah ia terima. Jangan sampai surat itu diterima oleh satpam misalnya, atau security, atau resepsionis di bawah kantor,
sehingga surat itu tidak tercatatkan. Jadi ini harus sesuai dengan satu pintu ya, itu penerima surat. Jadi jangan sampai surat tidak tercatat atau tidak diketahui ya bahwa kita sedang menerima surat. Nah, yang kedua itu adalah penyortiran surat. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi disinilah kalian sebagai administrator ya, ketika menangani surat harus bisa membedakan kira-kira ini suratnya surat pribadi, surat dinas, atau surat rahasia. Karena kegiatan penyortiran ini adalah kegiatan memisahkan surat yang diterima dari kantor atau instansi lain ke dalam kelompok atau golong-golongan yang telah ditentukan. Ya, jadi bisa ketahuan ini surat pribadi, penanganannya seperti apa, nanti surat dinas seperti apa, termasuk surat sifatnya adalah rahasia. Apalagi surat yang rahasia apabila tidak ditangani dengan baik, ini bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain ya. Jadi ini sangat berhati-hati kita dalam menyortir surat. Ya. Next, kita lihat berikutnya. Berikutnya adalah pembukaan sampul surat. Nah, ini yang mungkin kalian akan praktek bagaimana membuka suratnya. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas dalam bidang kearsipan untuk mengeluarkan surat. Nah, biasanya ada dua cara nih ya. Cara yang pertama adalah alat pembuka amplop dengan tangan atau hand opener. Itu bisa menggunakan gunting atau benda-benda lainnya yang bisa membuka surat. Nah, yang kedua adalah pembuka amplop dengan menggunakan arus listrik atau automatic mail opener ya. Sampul surat atau amplop surat. Biasanya menggunakan alat sehingga bentuk pembukanya jadi lebih rapih ya dengan menggunakan automatic mail opener. Yang berikutnya adalah kita pemberian tanggal dan pemeriksaan lampiran. Di sini kita memeriksa nih ya. Begitu surat kita terima, surat ini kita catat dalam buku agenda, namun kita berikan stempel dulu ya, menandakan bahwa ini adalah bagian arsip. Nah, surat ini kita periksa dulu apakah lampirannya ada. Apabila surat ini ada lampirannya ya, kira-kira lengkap tidak ya. Jadi kalau tidak lengkap maka kita berikan keterangan bahwa surat ini tidak lengkap ya, tidak sesuai. Nah, setelah itu kita berikan stempel. Bentuk stempelnya seperti ini ya. Ada agenda bagian arsip, kemudian tanggal terima, tanggal teruskan sama nomor agendanya berapa, tanda tangannya si bagian arsip dan waktu penerimanya kapan. Ya. Kemudian di sini kita membaca dan menggarisbawahi dan membuat catatan penting memberi tanda. Di sini biasanya kita menggunakan stabilo. Ya. Jadi ada bagian-bagian yang kita anggap penting, misalnya ini surat penerimaan atau surat penawaran atau surat pesanan atau surat komplain dari customer atau mungkin surat-surat yang sekiranya itu penting, kita garis bawahi. Ya, kegiatan menggaris bawahi ini juga termasuk kegiatan dalam pencatatan atau pengurusan surat masuk. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah pengagendaan surat. Nah, disinilah metode yang dilakukannya. Di sini kita menggunakan buku agenda tunggal. Nah, pengagendaan surat ini adalah kegiatan mencatat surat ke dalam buku agenda dengan memberi nomor urut surat tersebut. Ya, dari nomor urut, kemudian tanggal suratnya berapa, M ini adalah masuk, K-nya adalah keluar ya. Kemudian surat kita tulis nomor, tanggal, darinya dari siapa atau kepada siapa, isi ringkas surat itu apa, sampai keterangannya apa. Ya. Nah, pengagendaan surat ini memang harus kalian praktekkan ya. Nanti saya berikan LKPD untuk mempraktekkan pengagendaan surat. Namun untuk lebih jelasnya ya, kita nonton video berikut ya. Untuk lebih jelas kita akan simak video berikut tentang bagaimana pengagendaan surat. Saya akan siapkan videonya. Ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar cara mengisi buku agenda. Di sini sudah ada contoh suratnya dan satu lembar contoh format buku agenda masuk. Di sini bisa diperhatikan untuk kolomnya. Yang pertama ada nomor urut, tanggal terima, kemudian nomor surat, tanggal surat, pengirim, perihal, diteruskan kepada keterangan dan kode arsip. Format ini hanya
sekedar contoh format saja. Untuk masing-masing instansi atau perusahaan pasti memiliki format buku agenda yang berbeda-beda. Namun tetap intinya untuk mencatat surat masuk. Dalam penulisan buku agenda diperhatikan dulu suratnya. Yang perlu diperhatikan adalah pengirim. Di kop surat ini adalah pengirim suratnya, kemudian nomor suratnya, perihal suratnya, tanggal surat, nah dan ditujukan kepada siapa surat ini. Dan yang terakhir adalah isi suratnya. Yang pertama ada nomor urut. Kita mulai dengan nomor urut 001. Kemudian tanggal terima. Kita asumsikan bahwa surat ini diterima 3 hari setelah tanggal surat. Kalau di sini tertera tanggal 5 Oktober, berarti penerimaannya adalah tanggal 8 Oktober. Kemudian ada nomor surat. Dan di sini berdasarkan nomor surat yang ada di surat. 160 garis miring SS garis miring Romawi 10 garis miring 2020. Kemudian tanggal di sini adalah tanggal yang tertera pada surat 5 Oktober. Selanjutnya pengirim. Kita perhatikan untuk penulisan di pengirim adalah pengirim yang terdapat di kop surat, karena ini surat masuk ya, berarti pengirimnya ada di kop suratnya. Nama pengirimnya adalah Sukses Service. Kemudian alamatnya kita tulis di bawahnya, Jalan Pemuda nomor 100. Kemudian Surabaya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah perihal. Kita perhatikan di surat, halnya adalah tentang pembayaran ongkos servis. Kita tulis di sini. Pembayaran ongkos servis. Untuk diteruskan kepada, ya kita apabila di dalam surat ini perlu disampaikan kepada salah satu pejabat atau salah satu bagian di perusahaan. Kalau tidak ada, kita perlu stripkan saja keterangan kita kosongkan. Dan untuk kode arsip diisi sesuai dengan sistem penyimpanan arsip yang digunakan. Kita contohkan saja di arsip ini kita menggunakan sistem abjad. Kita perlu mengindeks dulu untuk kop suratnya, Sukses Service. Kalau kita menggunakan sistem abjad, kita perlu mengambil 2 huruf digit pertama adalah SU. Kita tulis ini SJ. Kemudian cara mengisi buku agenda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, itu tadi tentang pencatatan surat ke dalam buku agenda ya. Jadi kalian nanti ya pada saat penulisan LKPD itu kan nanti kalian bikin agenda surat nih, ya kan? Nanti kalian lihat ya nomor urutnya berdasarkan pada tanggalnya, dibuat kronologi ya. Jadi tanggal yang paling muda itu taruh paling atas sampai tanggal yang paling tua, paling akhir, paling belakangnya. Ya, ditulis tanggalnya dengan nomornya adalah nomor surat seperti yang tadi dicontohkan sama dari dan isi ringkasannya apa dan keterangannya apa. Apabila itu suratnya ada lampirannya, tulis lampirannya apa di situ ya. Oke, dari video tadi kira-kira apakah kalian sudah memahami tentang pengagendaan surat? Sudah, Pak. Oke, kira-kira adakah pertanyaan yang kalian tidak paham tentang pengagendaan surat tadi? Boleh memberikan pertanyaan.
Tidak ada? Kalau tidak ada, kalian boleh silakan mencatat beberapa hal-hal penting yang tadi dijelaskan dalam video ya, atau materi yang barusan tadi saya sampaikan, boleh catat sedikit. Kalau tidak ada, pertanyaan kita lanjut ya. Oke. Yang berikutnya adalah pengarahan surat. Disinilah petugas pengarah menentukan jabatan yang harus mengerjakan atau mengetahui isi surat tersebut. Pengarahan surat biasanya ditulis pada lembar disposisi. Nah, di sini kita bisa menentukan arah mana surat ini yang akan dituju. Ya, apabila ini berkaitan dengan misalnya penawaran barang, ya, atau sarana dan prasarana, misalnya katakanlah surat penawaran komputer, itu ditujukan kepada bagian pejabat yang berwenang, yaitu tentang prasarana atau bagian keuangannya. Ya. Nah, apabila surat yang diterima itu adalah sifatnya pribadi, maka surat itu langsung ditujukan kepada orang yang dituju ya, misalnya kepada bagian karyawan siapa atau manajer atau mungkin atasan, itu langsung kepada orang yang dituju. Di sinilah bentuk atau pengarahan surat itu dilakukan, yaitu mengarahkan. Nah, apabila surat ini sudah diarahkan, biasanya akan ditulis lembar disposisi untuk menanggapi isi surat tersebut. Ya. Nah, lembar disposisi inilah yang akan disampaikan ya oleh si pejabat tadi. Nah, lembar disposisi ini apa sih sebenarnya? Ini pengertiannya. Jadi lembar disposisi adalah lembaran kertas yang disediakan oleh seorang agendaris untuk membuka disposisi pimpinan. Nah, disposisi adalah catatan berupa saran, ya, tanggapan, instruksi, ya, setelah surat itu dibaca oleh pimpinan. Ya, jadi pimpinan akan menilai atau follow up ya. Surat ini nanti arahnya kemana? Jadi dibuatlah lembar disposisi. Seperti apa sih lembar itu? Nah, inilah lembarnya. Ya, ini contohnya. Kelihatan nggak contohnya nih? Terlihat? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Kita lihat ya lembar disposisi. Nah, disposisi ini adalah indeksnya adalah dari Sejahtera atau PT Sejahtera. Ini sifatnya adalah penting. Ini contoh ya, ini contoh saja disposisi. Namun secara garis besar bentuknya seperti ini. Jadi setiap perusahaan pasti memiliki lembar disposisi yang berbeda-beda. Namun pada umumnya seperti ini. Ya. Di atas ini diisi oleh sekretaris. Kodenya SE ini adalah kode penyimpanannya ya, kode indeksnya. Tanggal penyelesaiannya tanggal 6 Januari. Tanggal suratnya atau nomor suratnya adalah 2 Januari 2019 ya. Kemudian asalnya adalah PT Sejahtera, alamatnya lengkap. Isi ringkasnya adalah pesanan alat-alat elektronik. Ya, ini isi pesan ringkasnya adalah ini. Kemudian instruksi dari pimpinan apa? Misalnya segera diproses, tolong dibuat pesanannya, atau mungkin disimpan sebagai arsip, atau mungkin sudah cukup ya. Kalau disimpan sebagai arsip berarti surat penawarannya mungkin tidak ada pesanan ya. Jadi ini isi ringkas ini adalah tindak lanjut dari surat yang ada ya. Kalau misalnya isi ringkasnya pesanan elektronik, berarti ini adalah kita dapat order nih, berarti harus segera diproses. Instruksi kepada Dian SE bagian produksi untuk segera diproses, ditindaklanjuti. Karena ini sifatnya adalah sifat sangat penting ya di sini. Kemudian sudah digunakan harap segera kembali di bagian kepada arsip ya, bagian arsip ini apabila sudah diproses. Inilah bentuk contoh dari lembar disposisi. Kira-kira bisa dipahami lembar ini. Jadi lembar ini ada di bagian surat ya, disatukan dalam surat. Jadi ada suratnya, kemudian ada lampirannya mungkin, kemudian ada lembar disposisinya dijadikan satu. Biasanya lembar disposisi di atas ya, agar dimudahkan untuk bagian administrasi ya. Apabila surat ini memerlukan segera diproses, otomatis kita bikin surat balasan atau surat keluar dari pesanan elektronik yang ini ya. Oke, kalian sudah paham, sudah klik, sudah mengerti penjelasan tentang lembar disposisi, berarti kita lanjut ke lembar berikutnya ya. Nah, berikutnya adalah penggandaan surat. Di sini bagi surat yang sifatnya segera dan harus ditangani sekaligus dari beberapa pejabat ya, yang surat aslinya cuma satu lembar. Nah, maka surat ini harus diperbanyak atau digandakan agar persoalan dalam surat tersebut dapat ditangani dengan cepat dalam waktu yang bersamaan. Misalnya saja ada satu informasi yang sifatnya penting, namun informasi dalam surat itu diperlukan oleh semua pejabat atau beberapa pimpinan dalam perusahaan, maka dibuatlah penggandaan surat atau difotokopi gitu bahasanya ya.
kita memfotokopi surat ya, atau mungkin ya membuat kopi atau salinan sehingga surat ini bisa tersampaikan kepada pihak yang berwenang dengan cepat dan segera. Jadi nggak main tunggu-tungguan gitu ya. Jadi semuanya bisa dapat ya penggandaan surat. Sama seperti surat yang sifatnya edaran. Kalau surat edaran itu kan surat yang banyak atau mungkin ditujukan kepada beberapa pihak atau beberapa orang. Otomatis surat edaran ini harus segera digandakan ya, dibuat gandanya ya. Atau mungkin dalam bentuk surat digital ya, bisa dikirim ya, lewat email dan sebagainya. Tapi sebagai arsip atau bukti fisik, surat ini perlu digandakan atau disampaikan. Nah, pada tahap berikutnya adalah pendistribusian surat. Nah, di sini sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa surat yang sedang diproses itu sudah diterima oleh pihak yang dituju ya. Karena sebab dengan melakukan pendistribusian dokumen dengan baik dapat membantu pelaksanaan segenap aktivitas kantor, terutama pihak yang berhubungan langsung dengan sumber informasi yang sedang didistribusikan. Jadi pendistribusian surat ini adalah surat itu diberikan kepada pihak yang dituju, ya, memastikan bahwa surat ini sudah disampaikan. Ya, nah distribusi ini biasanya kita membuat buku ekspedisi, ya, untuk mempermudah agar tidak terjadi duplikasi atau berlebihan dalam melakukan penyebaran informasi. Langkah-langkah yang perlu disiapkan adalah melakukan distribusi surat atau dokumen adalah membuat buku ekspedisi. Nah, ekspedisi ini ada dua, ekspedisi intern sama ekspedisi ekstern. Nah, ini contoh surat buku ekspedisi ya. Contoh buku ekspedisinya tanggal 5 Februari 2011, nomor suratnya bagian penelitian pengembangan, misalnya penerimanya saya. Jadi saya tinggal memaraf. Jadi memastikan bahwa surat itu ditujukan kepada saya dan saya sudah menerimanya. Ya, jadi dibukukan dengan tanggal terima dan parafnya. Ya, jadi ini contoh buku ekspedisi. Ini memastikan bahwa surat itu sudah disampaikan. Ya, jadi kalau misalnya saya komplain tuh saya nggak dapat informasinya nih tentang surat ini, mana suratnya? Tinggal bagian administrasi menyampaikan, ini Pak sudah diterima Pak tanggal sekian. Oh ya sudah, karena sudah saya terima ya kan. Ada buku ekspedisi ini. Ya. Jadi menghindari surat itu tidak tersampaikan. Oke, paham ya? Kita lanjut. Sudah mengerti? Oke. Tahap berikutnya adalah penyimpanan surat. Adalah kegiatan menyimpan surat dengan menggunakan sistem tertentu agar dapat ditemukan kembali dengan cepat. Penyimpanan surat ini sesuai dengan petunjuk atau metode. Itu ada menggunakan sistem ajat, sistem kronologi, sistem wilayah, ya, sistem subjek. Jadi ada beberapa sistem penyimpanan surat yang nanti akan kalian pelajari pada pelajaran kearsipan. Ya, jadi penyimpanan surat ini nanti diperjelas lagi di pelajaran kearsipan sama Bu Trini ya, gitu ya. Jadi kalian akan menyimpan surat ya dengan menggunakan sistem-sistem tadi. Ada sistem subjek, sistem tanggal atau kronologi, kemudian sistem wilayah, ya, kemudian ada beberapa sistem ya, wilayah juga termasuk. Oke. Nah, sekarang kita lihat LKPD-nya. Lembar kerja siswa, ya. Nah, ini LKPD yang saya berikan ya. Ini. Jadi nanti kalian tinggal tulis nomornya, nomor 1 ya. Nomornya berarti 001, 002 dan seterusnya dari surat yang ini ya. Nih. Toko Sejahtera, kemudian CV Permata Jaya ya. Kemudian ada surat undangan. Nah, ini kalian coba buat atau agendakan ya. Tanggal suratnya paham ya, tanggal surat. Kemudian MK ini masuk atau keluar ya, surat masuk atau keluar. Kalau dia masuk berarti tulis M. Kalau dia keluar berarti tulis K keluar. Nah, tulis surat itu nomornya dan tanggalnya. Dan itu ditulis dari kepada siapa surat itu dituju. Kemudian isi ringkasnya apa, ya, secara ringkas itu suratnya penawaran apa, atau mungkin undangannya undangan apa, dan keterangannya apabila ada lampiran atau mungkin perlu ditambahkan informasi. Nah, ini adalah LKPD yang akan kalian kerjakan untuk mempraktekkan pengagendaan surat dengan menggunakan buku agenda tunggal ya. Jadi ada beberapa buku agenda, namun kita fokus pada buku agenda tunggal terlebih dahulu. Ya. Namun pada dasarnya intinya sama saja seperti ini. Ya. Kira-kira
Ada pertanyaan nggak sih tentang pengagendaan surat ini? Kalian apabila ada pertanyaan silakan. Cara membedakan surat masuk dan keluar itu bagaimana, Pak? Oke, cara membedakan surat masuk dan surat keluar itu dilihat dari kepala suratnya. Kalau kepala suratnya itu adalah kepala perusahaan yang sedang kita kelola atau kita perusahaan yang sedang kita jalani ya, itu adalah surat keluar. Kalau seandainya ini namanya adalah saya bekerja di toko sejahtera, berarti ini adalah surat keluar. Ya. Namun apabila ini berbeda kepala suratnya nih, misalnya jadi CV Permata, berarti ini adalah surat masuk buat saya, gitu. Jadi gampang kan bedanya? Lihat aja di kepala suratnya deh. Kalau kalian kerja di misalnya di PT Sentosa Makmur, nah kalian bekerja di PT Sentosa Makmur, berarti surat ini adalah surat keluar, ya kan? Karena ini ditujukan kepada orang lain kan, ya kan? Kepada Bapak Dr. Andes Jaka Permana. Ya, berarti ini adalah surat keluar. Tapi kalau seandainya itu suratnya adalah beda kepala suratnya PT Anugrah, berarti ini adalah surat masuk untuk perusahaan kita, ya PT Sentosa Makmur. Jadi kita lihat aja di kepala suratnya. Kalau kita diposisikan sebagai karyawan dari PT Sentosa, berarti ini adalah sebagai surat keluar, ya. Adalah surat masuk, gitu. Paham ya? Jadi logikanya seperti itu antara surat masuk dan surat keluar. Kira-kira ada yang lain yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut. Kira-kira siapa yang boleh memberikan kesimpulan nih tentang materi tadi? Ayo, kesimpulannya boleh, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Amanda ya? Siapa namanya? Saya nggak kelihatan di sini di layar. Amanda. Oke, silakan. Jadi menurut saya kesimpulannya adalah di sini dijelaskan soal pengurusan dan pengendalian surat masuk, mulai dari penerimaan surat sampai dengan penyimpanan surat. Oke, yang lainnya? Silakan yang lainnya. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Saya, Pak. Putri Zahra ya? Iya, Pak. Menurut saya kesimpulannya penanganan surat dalam buku agenda itu ada beberapa tahap. Nah, tujuan dari tahap-tahap ini agar setiap surat yang masuk dapat ditangani dengan baik, untuk membantu kelancaran aktivitas organisasi, juga menghindari hilangnya surat atau dokumen karena tidak ditangani dengan baik, Pak. Oke, betul. Jadi ini runtut banget nih jawaban dari Putri ya. Jadi benar, jadi tahapan-tahapan surat itu atau tahapan dalam penanganan surat itu memang ada 10 tadi saya sebutkan. Ya, tujuannya adalah untuk menghindari agar tidak surat itu hilang, kemudian penanganannya tepat ya. Jadi jangan sampai ada surat yang tidak tertangani dengan baik sehingga bisa merugikan ya organisasi. Oke, benar sekali semuanya. Nah, sebelum saya closing, saya mau ngasih pertanyaan nih. Ada 3 pertanyaan. Nah, silakan siapa yang mau menjawab, boleh deh. Pertanyaan pertama. Saya izin jawab ya, Pak. Oke, silakan. Karena setiap surat yang masuk diperlukan prosedur untuk mengetahui proses penanganannya, serta menghindari kehilangan dokumen atau surat itu sendiri. Ya, jadi untuk menghilang penanganan surat yang masuk itu memerlukan prosedur. Kenapa? Untuk menghindari tadi ya, surat itu hilang atau mungkin terselip atau salah penanganan sehingga tidak cepat kita tanggapi atau cepat diatasi atau di follow up ya. Nah, berikutnya yang kedua, pertanyaan kedua boleh silakan. Saya boleh kelas Pak belum menjawab, Pak. Silakan ketua kelas, Rizky. Penyortiran itu semacam memisahkan atau mengelompokkan jenis-jenis surat sesuai dengan kepentingannya, Pak. Sehingga tidak salah paham dengan dalam penanganannya. Oke, betul. Yang kedua, yang ketiga sekalian deh kamu deh. Lomba diskusi itu apa sih?
Lembar disposisi itu lembaran yang berisi instruksi atau pesan dari pimpinan untuk menanggapi isi dari surat tersebut, Pak. Oke, betul ya. Jadi nomor 2 dan nomor 3 itu ini ya. Nomor 2 itu tadi jawabannya adalah untuk memisahkan surat. Jadi kata-kata memisahkan, menggolongkan surat, ya kita menggolongkan surat di surat penting atau bukan surat pribadi atau surat rahasia kita golongkan pada saat penyortiran. Yang ketiga itu adalah lembar disposisi. Itu lembar yang sifatnya instruksi ya atau pesan dari pimpinan atas surat tersebut. Oke, itu jawabannya sudah tepat ya. Berarti kalau sudah otomatis kita akan ketemu lagi minggu yang akan datang ya pada materi yang selanjutnya yaitu tentang penyimpanan dokumen ya. Jadi kita akan bahas materi ini pada berikutnya yaitu tentang penyimpanan dokumen. Nah, untuk hari ini sudah diberikan kesimpulan dan pertanyaan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan yang saya berikan pada hari ini itu bisa kalian serap ilmunya sehingga next minggu depan kalian bisa praktek ya, mudah-mudahan tetap sehat ya, bisa ketemu di tatap muka lagi hari Senin ya, mudah-mudahan sehat. Oke, mungkin ini dari saya dan saya mengucapkan terima kasih ya. Saya stop sharing dulu. Oke. Saya ucapkan terima kasih kalian yang sudah hadir. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, bisa belajar ya aktivitas. Saya minta kameranya dong, kayaknya dari tadi ya. Sebelum saya akhiri, mohon Muhammad Rizky untuk menutup kegiatan kita pada hari ini untuk berdoa. Sebelum kita menutup acara kali ini, pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Silakan. Makasih, Pak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.